Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak ibu? Harapan ibu kita selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat melaksanakan aktivitas sehari-hari kita dengan baik. Amin ya rabbal alamin. Jumpa lagi dengan saya Irma Dayanti SSI, Guru Mapel IPA kelas 10 AP. Baiklah anak ibu, pada pertemuan kita kali ini kita akan melanjutkan materi kita sebelumnya, yaitu tentang menganalisis materi dan perubahannya. Pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas tentang klasifikasi materi. Sebelumnya sudah ibu jelaskan bahwasanya materi terbagi atas 3, terdiri atas unsur, senyawa, dan campuran. Sementara unsur dibagi atas 3 bagian, ada unsur logam, non-logam, dan metaloid. Senyawa itu adalah gabungan dari 1 atau 2 maupun lebih unsur yang disenyawakan menjadi satu bentuk senyawa yang baru. Sementara campuran adalah ada campuran homogen dan campuran heterogen. Sementara heterogen dibagi 2, ada koloid maupun suspensi. Baiklah anak ibu, kita mulai saja dengan pengelompokan sifat materi. Sebagaimana kita ketahui, materi ada 3, ada padat, cair maupun gas. Ciri-ciri zat padat, bentuk dan volumenya tetap selama tidak ada pengaruh dari luar. Zat padat yang partikel-partikelnya tersusun dalam baris-baris yang teratur, rapi, disebut dengan kristal. Contohnya logam, intan, es, dan kristal garam. Sementara zat padat yang partikel-partikelnya tidak tersusun dengan teratur disebut dengan amor. Contoh amor seperti lilin, kaca, karet, dan plastik. Berikutnya, ciri dari benda cair. Benda cair, ciri-cirinya bentuknya selalu berubah sesuai dengan tempat volume zat. Jadi kalau misalnya wadahnya berupa gelas, maka bentuk zat cair tadi seperti gelas. Kalau zat cair tadi dimasukkan ke dalam tempat wadah air minum atau seperti ceret, maka bentuk zat cair tadi adalah seperti ceret. Artinya, zat cair itu menyesuaikan bentuk sesuai dengan wadahnya. Yang ketiga yaitu gas. Gas, bentuk dan volumenya tidak tetap dan akan mengisi seluruh ruangan yang ditempatinya. Nah, bisa kita lihat, misalnya kalau kita lihat di sini balon, ban sepeda, dan ban motor, gelas kosong atau botol kosong, dan lain sebagainya. Dengan kata lain, partikel gas memiliki sifat yaitu letaknya sangat berjauhan, susunannya tidak teratur, gerakannya bebas bergerak sehingga dapat bergeser dari tempatnya dan lepas dari kelompoknya. Nah, sehingga dia dapat memenuhi ruangan. Nah, di sini kita lihat bentuk dari gas tadi, ikatan partikel zatnya sangat lemah. Jadi dia juga mengikuti bentuk tempatnya. Nah, demikianlah ciri tentang partikel baik dia materinya padat, cair maupun gas. Nah, Ibu, kita lanjutkan dengan pengelompokan materi. Pengelompokan perubahan materi terbagi atas 2, ada perubahan fisika dan perubahan kimia. Perubahan fisika mempunyai ciri-ciri tidak terbentuk zat yang jenisnya baru. Kemudian tidak terjadi reaksi kimia.
Dengan kata lain, pada perubahan fisika, yaitu suatu perubahan yang tidak menghasilkan materi baru dan yang berubah hanya bentuk dan wujud materi. Contohnya es. Es dicairkan menjadi air, kemudian dipanaskan menjadi uap air, lilin meleleh, dan pelarutan garam. Sementara perubahan kimia mempunyai ciri-ciri terbentuknya zat yang jenisnya baru. Terjadi reaksi kimia ditandai dengan pembentukan gas, endapan, warna, dan perubahan energi. Sebagai contoh, kita lihat kayu atau kertas dibakar berubah menjadi abu, besi berkarat, nasi menjadi basi. Baiklah, nah Ibu, kita lanjutkan dengan manfaat perubahan materi. Pada industri obat-obatan dan pestisida, perubahan fisika berperan penting pada proses pengeluaran zat-zat yang terkandung dalam suatu bahan alam yang diperlukan untuk bahan baku obat-obatan tersebut. Demikian juga dalam industri plastik, zat-zat organik yang bersumber dari gas alam dan minyak bumi diubah melalui proses kimia menjadi plastik seperti polivinil klorida atau PVC yang lebih dikenal dengan sebutan paralon. Bagaimana Ibu? Harapan Ibu kalian bisa memahaminya dengan baik. Baiklah anak Ibu, pada kesempatan ini Ibu akan juga menjelaskan bagaimana bidang khusus yang merupakan perubahan kimia maupun fisika. Pada bidang kimia terdapat berbagai bidang khusus yang akan kita pahami, yaitu tentang anorganik, yaitu senyawa dari komponen suatu selain karbon. Jadi kalau anorganik merupakan senyawa komponen selain karbon, sementara organik merupakan senyawa karbon. Biokimia yaitu senyawa dari makhluk hidup, dengan kata lain merupakan fosil-fosil makhluk hidup. Fisik yaitu teori dan konsep, sementara analitik merupakan metode analisis. Berikutnya kita akan bahas tentang sifat fisik. Sifat fisik yang tidak mengakibatkan perubahan senyawa menjadi senyawa yang lain itulah disebut dengan sifat fisika. Contohnya warna, kemudian bau, kemudian rasa, dan kedalaman. Nah, berikutnya Ibu, kita lanjutkan dengan pengertian campuran, di mana campuran merupakan suatu material yang terbentuk dari penggabungan antara dua zat atau lebih, yaitu berupa zat padat, gas, cairan, di mana sifat yang terdapat di dalamnya tidak mengalami kehilangan. Nah, di sini kita akan melihat macam-macam campuran. Ada campuran homogen. Campuran homogen yaitu campuran yang terbentuk dari dua zat penyusun atau lebih yang memiliki sifat persamaan dengan komponen-komponen berupa partikel yang dapat dilihat secara jelas dan tidak dapat dibedakan kembali. Kemudian kita akan lihat bagaimana contoh homogen dalam kehidupan sehari-hari, yaitu contoh antara gas dalam gas. Misalnya udara merupakan campuran dalam gas lainnya yang terdiri atas oksigen, nitrogen, karbon dioksida, uap air, helium, argon, neon, dan gas-gas lainnya. Berikut campuran heterogen. Campuran heterogen yaitu campuran yang terbentuk dari dua zat penyusun atau lebih dan memiliki suatu fase yang berbeda-beda. Jadi sifat campuran heterogen memiliki sifat zat penyusun yang berfungsi sebagai pembentukannya tidak memiliki persamaan baik berupa rasa, warna, dan perbandingannya. Contohnya
kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, yaitu berupa fase yang berbeda-beda. Kita lihat ada beton. Beton merupakan campuran dari agregat atau padat, semen yang juga padat, air yaitu berupa cairan. Kedua, kita lihat ada gula batu dengan pasir. Itu memiliki persamaan antara kristal gula dan partikel pasir yang berukuran kecil. Minuman bersoda yaitu campuran antara air yaitu bentuk cairan, pemanis atau bentuk padat, dan karbon dioksida. Jadi banyak juga contoh-contoh yang lainnya. Baiklah anak ibu, demikianlah materi kita hari ini. Semoga bermanfaat. Harapan ibu kalian tetap semangat, teruslah belajar dan tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.